Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti persekutuan doa online pada sore hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti persekutuan doa online pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini yang diambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa akhir-akhir ini mungkin kita banyak mengalami berbagai macam pergumulan masalah. Ya, ada orang yang berkata bahwa Allah tidak peduli. Ya, ada orang berkata bahwa orang ya seolah-olah Tuhan itu tidak menolong dalam kehidupannya. Tapi saya percaya sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Suryani ya sangat yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Ya, ini yang menjadi tema renungan kita pada sore hari ini, yaitu Tuhan bekerja dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu caranya Tuhan bekerja atau menolong dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memahami caranya Tuhan ya untuk melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita yakini sebagaimana firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan pada kita bahwa dalam keadaan situasi apapun ya Tuhan tetap turut bekerja. Hanya kita mungkin seolah-olah merasakan bahwa Allah itu diam. Seolah-olah Tuhan itu tidak melakukan sesuatu. Seolah-olah Tuhan itu tidak menolong dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, meyakinkan kita pada sore hari ini untuk senantiasa percaya kepadanya karena Dia senantiasa turut bekerja di dalam segala hal. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan bahwa bagaimana ada saat-saat tertentu yang dimana kita tidak mengerti maksud Tuhan. Kita menghadapi sesuatu tetapi Tuhan bekerja yang melakukan perkara yang besar. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita ya, bagaimana Tuhan bekerja dan bagaimana keadaan kita. Ya, bagaimana apa yang sedang kita lakukan. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, bagaimana kita melihat di sini bahwa Tuhan bekerja. Ya, bagaimana satu situasi pada waktu itu keadaan bangsa Israel yang menghadapi Firaun, ya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, orang Israel keluar dari tanah Mesir dan tentara-tentara Firaun mengejar mereka. Ya, satu situasi yang dimana mereka orang-orang Israel nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, satu keadaan situasi mereka menghadapi jalan buntu. Ya, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada mereka, kamu diam saja. Allah yang bekerja, Allah yang menolong, Allah yang membebaskan, Allah yang menghalau musuh-musuh umat Israel pada waktu itu. Nah, kondisi situasi yang juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, ada saatnya kita diam. Allah yang bekerja, Allah yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tentunya ini satu hal yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, agar senantiasa Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita masing-masing. Di bagian yang lain firman Tuhan katakan bahwa kita tidak mengerti caranya Tuhan bekerja. Ya, kadang-kadang seperti apa yang dialami oleh orang Israel tadinya, yang terjepit
Ya, di belakang mereka adalah tentara Mesir, di depan mereka adalah laut Teberau. Tetapi selalu ada pertolongan yang nyata dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Lebih jelas lagi Tuhan katakan, Musa berkata bahwa Allah yang berperang, umatnya diam saja. Bukan berarti bahwa pada waktu itu orang Israel bermalas-malasan, tidak. Tetapi mengizinkan Tuhan yang berkarya supaya nyata kuasanya, nyata kemuliaannya ya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tentunya juga tentara Mesir boleh melihat bahwa kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan kuasa Tuhan, rencana Tuhan atas bangsa Israel. Di bagian yang lain firman Tuhan, kalau kita melihat bahwa Allah bekerja juga melalui orang lain, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 36. 2 Tawarikh pasal 36, satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, di dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat yang ke-22 dikatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang ke-23. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarkanlah ia berangkat pulang. Ya, bagaimana kita melihat kondisi bangsa Israel ada di dalam tawanan. Ya, mereka terbuang jauh dari negerinya. Ya, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Mereka bisa boleh melihat bait Allah yang megah di daerah asalnya. Bagaimana mereka bisa pulang ke daerahnya, daerah asalnya, mustahil secara manusia. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tuhan bisa turut bekerja dalam situasi apapun yang tidak bagi orang Israel pada waktu itu mustahil bisa terjadi. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan bisa pakai Raja Kores, Raja Persia pada waktu itu untuk mengizinkan membangun bait Allah dan mengizinkan orang-orang Israel boleh pulang ke negeri asalnya. Ini bagi manusia sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi Allah, Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa pakai siapapun. Sebagaimana apa yang kita baca di dalam 2 Tawarikh tadi, bahwa Tuhan pakai Raja Kores. Ya. Bagaimana mereka, orang Israel, boleh kembali ke negerinya, boleh membangun bait Allah. Ya, luar biasa. Melalui Raja Kores, ya, mereka boleh melihat turut campur tangan. Ya, apa yang menjadi kerinduan mereka boleh tercapai. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di bagian yang lain bagaimana kita lihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini kita melihat cara Allah bekerja, ya, menolong, memberkati, ya, membebaskan dalam kehidupan kita, ya, suatu hal yang tidak terduga, tidak terpikir oleh manusia, tidak terselami oleh pikiran kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua
yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa Allah bekerja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana kita lihat tadi pada waktu satu kondisi situasi, ya, orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan, ya, Musa katakan kepada mereka, kamu dia Allah yang berperang, kamu diam saja. Ya. Bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan menunjukkan kemahakuasaan Allah tanpa turut campur tangan manusia. Tuhan bisa melakukan perkara. Tuhan bisa menolong umatnya. Termasuk kita yang mengikuti persekutuan doa online pada malam hari ini atau sore hari ini. Lalu kemudian Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Di dalam menolong umatnya. Seperti apa yang dialami juga oleh bangsa Israel yang ada di pembuangan. Tuhan pakai Raja Kores untuk apa? Membangun bait Tuhan. Tuhan pakai Raja Kores mengizinkan orang Israel boleh pulang. Siapa yang mau pulang, silakan pulang ke negeri asalnya. Tanah perjanjian. Maka ada saat-saat kondisi tertentu di mana tidak terduga oleh kita bahwa ada pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang kita baca tadi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tuhan lakukan itu. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, percaya akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada sore atau malam hari ini kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan lakukan, berikan pertolongan. Tuhan bisa pakai siapapun karena apa? Kuasanya tidak pernah terbatas untuk menolong dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Tuhan lakukan itu bagi umatnya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya renungan firman Tuhan pada sore atau malam hari ini. Boleh mengingatkan kita semakin kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk memberikan pertolongan bagi kita. Untuk memulihkan keadaan kita. Supaya kita senantiasa boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena itu mulai saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau senantiasa datang kepada Tuhan. Bukan mencari yang lain saat-saat kondisi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Ingat, dalam segala situasi apapun, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan pada sore malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan telah kami dengar saat ini. Tuhan yang terus Tuhan membimbing kami Bapa. Kami yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami tidak meragukan Tuhan campur tangan-Mu. Kami tidak meragukan kuasa-Mu. Kami tidak meragukan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Dalam rumah tangga mereka Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berikan kebahagiaan dan sukacita. Oh Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Oh Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan yang berkati Bapa. Oh Tuhan yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Tuhan yang memberkati dan membuat mereka berhasil. Haleluya, dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.